hendaknya detik-detik hari-hari kita ini kita isi dengan amal-amal soleh. Ya, kita butuhkan nanti di saat kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal-amal soleh tersebut. Kapan itu ya? Ketika kita masih diberikan kesempatan bisa bernapas di dunia ini. Kesempatan masih bisa berjalan di muka bumi ini. Kesempatan yang masih bisa makan dan minum. Ya, disinilah tempat kita untuk berjuang menghimpun amal-amal soleh tersebut. Ya, dialah yang akan senantiasa dan setia bersama kita sampai kita dibangkitkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, untuk selalu mengenal lebih dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam berbagai tata cara beliau. Masih kita dalam bab adab makan dan minum. Ya, kita perlu mengenal bagaimana adab dan tata cara dan sunnah Nabi SAW ketika makannya, ketika minumnya. Di malam ini kita melanjutkan adab yang ke-15, karahiyatu tanaffus fil ina'i wan nafkhu fihi. Dimakruhkannya bernafas pada bejana-bejana seperti gelas, piring, atau tempat-tempat kita menaruh air atau makanan di sana. Atau dimakruhkan atau dibenci pada kita ini ya meniup pada bejana-bejana tersebut. Min adabi syurbi, di antara adab-adab minum, alla yatanaffas asy-syaribu fil ina. Ya, termasuk adab kita minum, adab Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu jangan sampai kita bernafas pada bejana. Janganlah orang yang minum ini ya bernapas pada bejana. Wala yanfukhu fihi, dan jangan juga dia meniup. Ya, bernapas itu ini namanya bernapas. Meniup itu sengaja mendorong udara. Ini namanya meniup. Kalau bernapas kan setiap hari kita bernapas. Ya, ini namanya bernapas. Kalau meniup itu ya, perbedaan antara bernapas dengan meniup. Ya. Wa fi dzalika ahadits shahihah. Ada hadis-hadis yang sahih yang melarang akan meniup atau bernafas pada bejana itu. Minha, di antaranya qaulu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min hadits Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Dalam riwayat hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu, idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina'i, yaitu dari hadisnya Abi Qatadah radhiyallahu anhu, beliau SAW mengatakan, jika salah seorang kalian itu minum, maka janganlah dia bernapas pada bejana. Ini bejana yang berisi minuman tersebut, berisi air itu. Ya, entah air apa saja yang sedang kita minum. Air biasa, air teh atau air kopi atau air ya jus atau yang lainnya. Janganlah ya dia itu bernapas pada bejana. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim dan Tirmidzi dan Nasa'i serta Abu Dawud. Wa minha, di antara hadis itu juga hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an
yutanaffasa fil ina'i aw yunfakha fihi. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadis hasan sahih dan riwayat Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Begitu juga riwayat Ibnu Majah. Bahwasanya Nabi SAW, katanya Ibnu Abbas, melarang untuk bernapas pada bejana atau meniup pada bejana. Ya. Baik. Wan nahyu 'an at-tanaffusi fil ina huwa min tariqil adab makhafatan min taqdirihi wa natnihi wa suquti syai'in min al-fam wal anf fihi wa nahwi dzalik. Mengapa kita dilarang bernapas atau meniup pada bejana itu? Ya, ini diambil dari adab. Ya, ini adab makan atau adab minum. Ini di sini berarti adab minum. Ya, adab kita ketika kita minum. Ya, alasannya adalah atau illah sebabnya adalah dikhawatirkan atau ditakutkan ya akan menjadikan kotor minuman tersebut. Ya. Kemudian menjadikan bau minuman tersebut. Karena mulut kita kadang-kadang bau. Ya. Atau akan terjatuh dari mulut kita ini sesuatu, atau dari hidung kita ini akan terjatuh, terlempar sesuatu ke dalam bejana itu nanti. Ya, dan yang lainnya. Ucapan ini diucapkan oleh Al-Imamun Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Nah, itu dia sebabnya. Dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, wa amman nafkhu, adapun meniup. Jadi tadi itu bernapas ya. Dilarang kita bernapas pada bejana itu ya. Ini kata beliau tadi Al-Imam An-Nawawi, dikhawatirkan ketika kita bernapas itu akan mengotori bejana atau air itu, akan menjadikan dia bau, kemudian akan terjatuh sesuatu dari mulut kita atau dari hidung kita ketika kita bernapas. Ya. Baik. Kemudian adapun meniup. Ya. Yang kedua meniup. Wa amman nafhu fi syarab fa innahu yuksibuhu min famin nafikh raihatan karahiyatan ay karihatan yu'aqu li ajliha. Adapun meniup ya. Meniup pada minuman ini akan mendatangkan dari mulut orang yang meniup ini yaitu bau yang tidak sedap. Ya. Bau yang tidak sedap, bau yang busuk. Yu'afu li ajliha. Kalau dia meniup pada bejana ini akan menjadikan orang lain jijik. Ya. Misalkan kita akan gantian minum, antum pertama, antum tiup dulu. Sementara antum ini mulutnya ya nggak tahulah, wallahu a'lam, apalagi dilihat gigi, misalkan bentuk mulutnya sudah bahasa Sasak sudah mama ya, bentar dia ya, orang yang minum setelahnya itu akan jijik dia. Ya, dia akan ya pelinggitan, nggak berani dia minum atau dia jijik melihat kita sudah niup itu. Wala siyama in kana mutaghayyir al-fam, lebih-lebih yang meniup ini orang yang mulutnya sudah ya berubah, maksudnya apa, aroma mulutnya itu sudah memang terkenal dia apa, bau ya, bau karena rokok ya, bau karena apalah, dia sudah giginya sudah ompong-ompong, jarang sikat-sikat gigi, lalu dia meniup, sila ya. Nah, ini orang mikir-mikir untuk minum itu. Kalaupun dia minum mungkin terpaksa dia. Hal-hal yang seperti inilah makanya kita dilarang ya. Baik.
Wabil jumlah secara keseluruhan, fa anfasun nafikh tukhalituhu, nafasnya orang yang meniup itu akan apa? Bercampur dengan air yang ada itu, akan mencampuri air yang ada itu, ya. Kemudian walihada jama'a Rasulullah SAW bainan nahi 'anit tanaffusi fil ina'i wan nafkhi fihi. Oleh karena itulah Nabi SAW melarang bernapas di bejana atau juga meniup di bejana. Dua-duanya dilarang. Dikatakan oleh siapa ini? Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad. Ya, berarti dua-duanya dilarang. Bernapas juga dilarang, meniup juga dilarang. Ya. Kita lihat judulnya tadi apa? Karohiyah, dibenci. Kalau kita mengatakan makruh, ya, tidak sampai kepada derajat haram. Ya. Nah, kita yang memahami hukum ini, hukum yang sifatnya makruh, dibenci, ya baiknya dihindarkan, dijauhkan. Ya. Karena nanti kalau kita menggampang-gampangkan sesuatu yang sifatnya dibenci oleh Allah, berarti ini ada sesuatu pada iman kita ini. Toh juga makruh, tidak apa-apa lah. Ya. Sesuatu yang Nabi SAW larang itu ya, wa ma amartuhum ya bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, kata Nabi. Apa yang aku larang kalian jauhkanlah, kata Nabi. Tidak ada kata-kata mastata'tum. Walaupun di sini para ulama mengategorikan dia, mengklasifikasikan dia itu apa? Ke dalam hukum makruh, dibenci. Ya. Perbuatan yang makruh. Namun jangan sekali-kali dientengkan. Ya. Baik. Ana baca-baca ya tentang ilmu-ilmu kedokteran, mana Pak dokter ini diteliti nanti ya. Sebagaimana yang kita ketahui dalam ilmu kimia, air itu memiliki nama ilmiah yaitu H2O. Ya, benar enggak itu? Kemudian apabila kita tahan pada napas minuman, ya napas minuman, kita akan mengeluarkan karbon dioksida CO2, ya. Dan apabila karbon dioksida CO2 bercampur dengan udara H2O akan menjadi senyawa asam karbonat H2CO3. Masya Allah. Ya, ini bagian ahli kimia kan. Nah, zat asam inilah yang akan berbahaya bila masuk ke dalam tubuh manusia itu. Nah, coba ini diteliti Pak dokter ya. Jadi kalau kita minum, kita tiup dulu terus kita minum, ya zat yang dua itu bergabung dia nanti, itulah yang akan berbahaya bagi lambung kita itu. Ya intinya apa yang Nabi larang itu sudah bahaya sudah. Ya, ketika mereka teliti ini ternyata benar itu bahaya katanya. Nah itulah kadang-kadang yang menyebabkan penyakit ini. Ya, karena pola makan dan minum kita itu kadang-kadang jauh dari adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, Nabi mengatakan itu berdasarkan dari wahyu. Wahyu itu dari siapa? Dari Allah. Allah yang lebih tahu tentang kebutuhan sehat kita. Allah yang paling tahu tentang diri kita ini. Organ-organ tubuh kita ini Allah yang lebih tahu. Ikutilah sudah apa yang dilarang itu, tinggalkan sudah. Ya. Dalam penelitian seperti ini ternyata benar itu. Ya, ketika bersatu antara molekul air di gelas itu dengan tiupan kita itu, ini akan membahayakan kesehatan. Ya, ternyata di sana timbulnya penyakit-penyakit itu. Masya Allah. Ya, jadi kebenaran wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya,
Istihbabut tanaffus bisyurbi thalathan. Disunnahkan untuk bernafas ketika minum itu sebanyak 3 kali. Ya. Jadi kalau kita minum itu sunnah ya 3 kali tegukan, yang mana setiap tegukan ini kita akan bernafas. Contohnya bismillah. Nah, ini 1 kali ya. 2 ya. 3. Itu namanya 3 kali bernafas ketika kita minum. Ya. Baik, ini sunnah. Ya, ketika kita minum itu seperti itu dia. Itu yang terbaik. Ya. Wa ibahatu syurbi duf'atan wahidatan. Beliau mengatakan di sini dan bolehnya minum sekali teguk. Ya. Namun Anda masih belum berani menjelaskan tentang hal ini karena lihat para ulama berselisih tentang hal ini, ya boleh dan tidak bolehnya itu. Ya. Tapi kita bahas yang pertama ini sunnahnya bernafas ketika minum itu 3 kali. Hadisnya datang dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatanaffasu fi syarabi thalathan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernafas fi syarabi ketika minum 3 kali. Wa yaqul, beliau mengatakan innahu arwa wa abra'u wa amra'u. Sesungguhnya 3 kali nafas itu lebih mendatangkan kepuasan, puas. Ya, kemudian lebih mendatangkan kesehatan, sehat. Ya, kemudian juga apa? Lebih menyenangkan, membahagiakan. Baik. Qala Anas mengatakan, fa ana atanaffasu fi syarabi thalathan. Maka aku pun bernapas ketika minum itu sebanyak 3 kali. Baik. Wal muradu fi tanaffusi fi syarabi thalathan, maksud daripada bernapas pada minuman 3 kali atau ketika minum 3 kali, huwa adalah ib'adul ina'i an fi syarib thumma tanaffus kharijahu. Maksudnya adalah yaitu kita jauhkan bejana atau gelas itu, ya, alat minum itu dari mulut kita yang sedang minum ini. Ya, lalu kita bernapas di luar bejana itu. Nah, seperti tadi, taruh kita, ya, gambarannya minum. Apaan saya enggak minum ya, kena lah kita minum terus nanti. Ya. Bismillah kita minum. Kita bernapas. Kasih kelonggaran dulu dia masuk, ya, santai. 1 kali. Ya. Nah, 2 kali. Ya. Kemudian 3 kali. Intinya ini jangan sampai mendekati mulut ketika kita bernafas. Jauhkan. Nah, kalau dia cangkir atau kopi apa, jauhkan. Nah, ya. Mau bernapas, hindarkan. Ya. Minum, dekatkan. Nah, seperti itu. Ya, menjauhkan bejana dari mulut kita, ya, kemudian kita bernapas jauh dari gelas ini atau di luar gelas itu. Ya. Wa illa fatanaffusu fil ina'i manhiyun anhu. Ya. Jika tidak, maka tetap bernapas pada bejana itu dilarang. Jadi tidak boleh bernapas pada bejana itu. Ya. Jadi kalau kita minum sekali itu
atau apa kopi itu, yang kemungkinan nanti kita akan bernapas. Ya, kalau dia sekali, ya. Baik. Makanya kita diperintahkan apa? 3 kali nafas. Ya, Nabi SAW katakan itu yang lebih memuaskan, lebih mendatangkan kesehatan dan lebih menyenangkan. Ini Nabi yang mengatakan demikian. Itulah yang tersehat, itulah yang terbaik. Ya, Masya Allah ya, cara sehat untuk minum ini. Ya, cara sehat minum. Kadang-kadang memang ketika praktek, kalau kita ini sembarangan minum ya, gelak, ya, begitu dia masuk salah masuknya, nggak bisa napas kita, kesedap ya, kesedap gitu. Karena itulah dia tidak mengikuti aturan Nabi SAW itu, ya. Jadi ingat, yang menciptakan kita ini Allah, yang paham berapa molekul air yang masuk itu supaya kita sehat itu Allah yang lebih paham itu, yang lebih tahu itu. Makanya ikuti sudah dalil ini ya, kemana dia berjalan dalil itu ke sana kita, walaupun hanya minum ya. Ada kadang-kadang orang dia berlebih-lebihan dalam minum itu nggak bisa nafas, sampai diimpus juga sakit ya. Nah itulah dia kalau sudah mulai menjauh dari tata cara Nabi SAW ya, dalam segala hal, dalam adab-adabnya ya, memang sudah ada pada diri Rasulullah SAW itu contoh dan suri tauladan yang terbaik bagi kita ya. Itu cara kita kalau minum teh, minum kopi, minum jus atau minum air biasa ya, maka dijauhkan dia nafas ya, biarkan dia turun dulu, turun ke lambung kita, minum. Terutama pelungguh yang sudah tua-tua ini ya, bapak, ya, beda yang muda dengan yang tua. Orang tua ini ya butuh lamban dia itu ya. Ya intinya sesuai sudah, yang muda yang tua sesuai sudah sunnah ini nyocok untuk dia ya. Baik. Nah tadi dikatakan dan boleh minum dengan 1 kali duf'ah wahidah, 1 gelak lama gitu ya. Ya. Baik, mana di sini tidak baca dia ini keterangannya memang ada yang menguatkan. Setelah kita lihat juga dari komentar pada masyayikh seperti Syekh Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala ya, yang di Saudi sekarang ini ya, beliau mengatakan ketika ditanya tentang masalah ini ya, beliau menjawab ya, tidak boleh ya, tidak boleh kita itu minum sekali gelak ya, karena beliau mengatakan karena itu ya atasyabbuh, menyerupai ya minumnya unta ya. Cara minumnya unta itu ya, itu ya, tidak berhenti ya. Dan beliau mengatakan maka yang paling baik dan yang paling afdal itu cara Nabi SAW, yaitu minum 3 kali ya, 3 kali tegukan dengan menjauhkan minuman tersebut, seperti yang saya contohkan tadi. Itulah yang terbaik kata beliau. Adapun minum sekali ya, misalkan 1 botol langsung habis, ini kurang bagus ya, tidak bagus. Baik, jadi anak sendiri condong ke sana gitu ya, bahwasanya minum sekali gelak itu langsung habis itu ini kurang bagus ya. Maka sebaik-baik petunjuk atau contoh adalah apa yang Nabi SAW katakan tadi itu ya, sunnahnya ya bernapas 3 kali ketika minum ya. Itulah yang sesuai dengan kesehatan, lebih senang dan lebih memuaskan ya. Karena memang ya bersifat berlebih-lebihan dalam segala hal itu kurang bagus.
apapun yang kita lakukan, kalau dia sifatnya berlebih-lebihan, kurang baik, kurang bagus. Makan, ya 3 piring nggak bagus. Ya, minum juga sekali langsung masukkan itu, ini tidak bagus. Ini dia apa? Ya, dia ada kerja di sini, ada seperti healer itu dia, ganti-gantian dia ini. Nanti kalau dipaksa, maka dia akan tersendat nanti. Ya, belum dia menggiling yang ini dan sudah datang banyak, akhirnya lamban dia. Itulah sakit perut, itulah dia serangan macamlah jantung. Ya, akhirnya dada pun tidak bisa napas. Nah itu. Ya, ini biasanya para pekerja-pekerja berat ini ya, yang buruh-buruh harian di kapal-kapal yang sudah keringatan, ya, satu kocor langsung minum itu, ya. Namun ya, lihat kadang-kadang hasilnya nanti ya tidak baik. Baik. Kemudian yang berikutnya, karahiyatus syurbi min fis siqa. Dimakruhkan minum dari mulutnya kendi atau tampungan air. Ya. Jadi kalau kita di sini ada istilahnya kocor. Kocor ya. Ya, atau dirijen atau apalah yang ada tempat keluarnya air itu. Nah, itu dia. Ya. Jadi dibenci, dimakruhkan langsung minum dari mulut kocor itu. Ya. Fihi ahadits sahihah. Hukumnya dia makruh karena memang ada hadis-hadis sahih yang melarang perbuatan tersebut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis syurbi min famil kirbati aw istiqa'i wa an yamna'a jarahu an yagriza khashabatan fi jidarihi. Hadis rawahu al-Bukhari wa Ahmad wa Muslim wa Tirmidzi wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Malik. Baik. Abi Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang minum dari mulutnya kendi. Ya. Al-kirbah, kirbah itu zaman dahulu yaitu alat atau bejana yang terbuat dari kulit, kulit onta atau kulit kambing, namun sudah disamak kering. Nah, itu digunakan untuk menampung air. Dan dia punya apa? Ya, seperti ujung lah untuk bisa menuangkan itu. Ya. Dia dibuat seperti kocor itu, tempat menampung air gitu. Ya. Baik. Jadi Nabi SAW melarang minum dari mulutnya al-kirbah, ya, kendi, awisiqa, ya kendi juga, ya, tempat menampung air itu, ya, seperti kita di sini cerek atau kocor itu. Wa an yamna jarahu an yagriza khashabatan fi jidarihi. Kemudian Nabi juga melarang seseorang itu seorang tetangga, ya, melarang tetangga yang melarang. Mudah-mudahan dipahami ini. Nabi melarang tetangga yang ya tidak membolehkan tetangganya ya menaruh kayu di dindingnya. Dinding penyangkar gitu. Ya, menyandarkan kayu di dindingnya itu. Itu hak bersama ya, penyangkar, apakah dia pakai pagar atau penyangkar, dia menyandarkan kayu atau apa, tidak menjadi masalah. Jangan larang dia. Nabi melarang, kita melarang orang. Ya, melarang ya untuk menyandarkan ya kayu ya atau apa saja yang disandarkan di tembok itu. Artinya perbolehkan bagi dia, karena itu selama hak bersama itu. Hak bersama. Baik.
Kemudian riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anis syurbi min fi as-siqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang minum dari mulutnya kendi. Ya. Baik. Di dalam dua hadis ini larangan yang jelas minum dari mulutnya kendi, ya, atau kocor tadi itu. Baik. Walladhi yanbaghi huwa subbu syarab fil ina'i thumma syurbu minhu. Yang semestinya yang kita lakukan, yang sewajarnya semestinya yang kita lakukan yang baik adalah tuangkanlah ya air dari kendi itu ke dalam bejana, gelas atau cangkir, tuangkan dulu dia kocor itu. Nah, kocor plastik atau kocor besi itu tuangkan ke dalam gelas-gelas ini. Baru kita minum dari bejana gelas-gelas tersebut. Ya. Jadi jangan langsung ambil kocor itu. Ya. Jangan. Baik. Biasanya disebutkan apa sebabnya itu, ya. Kita sebutkan sekarang apa sebab dilarangnya itu. Di antaranya dikatakan di sini, ya, pertama, anna taradduda anfasi asy-syaribi fihi yuksibuhu zuhumah, ya, wa raihatun karihatun yu'afu li ajliha. Sebagaimana meniup atau bernapas pada minuman tadi itu, ya, bahwasanya taraddud anfasi syarib, bolak-baliknya napas, ya, berbolak-baliknya napasnya orang yang minum pada mulut kendi itu, ini akan apa? Mendatangkan bau busuk, ya, dan bau yang tidak bagus, yang dengan itu orang akan muak melihatnya. Bayangkan ini kocor, ya, lalu dia minum dari mulut kocor itu, ya, dia sebut kan, dia ngisep, ya, dia langsung mengisep kocor itu, ya. Nah, apalagi dia lama minumnya, kan keluar dia, ya, dia langsung nih keluar masuk apa nafasnya. Nah, dengan ini orang akan jijik untuk minum juga, ya. Makanya jangan dilakukan. Baik. Alasan yang kedua, annahu rubbama yakunu fil kirbati aw istiqa'i hasyarat aw hayawanat aw qadat aw ghairuhuma la yash'uru biha syarib fatadkhulu fi jawfihi fayatadarraru. Ya, yang kedua, terkadang ya akan ada nanti di dalam kocor atau di dalam apa kirbah, ya, tampungan air itu ada serangga atau mungkin hewan-hewan yang lain, ya, yang mana orang yang minum ini tidak merasa bahwasanya di dalamnya itu ada hewan gitu. Ya. Kalau ada hewan nanti kalau dia langsung minum masuk ke dalam perutnya, lambungnya nanti. Dengan itu dia akan apa? Sakit, memudaratkan dia, ya. Ada kalajengking antum minum langsung masuk, masya Allah, ada ular, ya, ya bisa saja. Nah, ya minimal serangga-serangga yang kecil, ya. Apalagi belum dilihat, ini air sudah lama, warnanya ada nyamuk-nyamuk di sana itu, langsung saja minum akan masuk nanti jentik-jentik nyamuk, airnya sakit sudah mencret. Nah, itu dia dampak daripada minum langsung dari mulutnya kendi atau kocor itu, ya. Baik. Wa minha di antaranya adalah riqus syarib wa nafasahu, ya, qad yakunu mumridan ghairuhu. Yang ketiga yaitu liurnya orang yang minum ini
dan nafasnya ini akan membuat orang lain sakit nanti. Ya. Lagi dia ini TBC, ya. Apalah penyakitnya dia ini yang bisa menularkan kepada orang lain. Ya, nanti masuk liurnya kan, masuk ke dalam kuacan. Nah, orang lain minum nanti, dia yang minum liur, bukan minum air tapi minum liurnya nanti. Akhirnya orang pun terjangkit penyakitnya. Ya. Lamma sabata 'inda al-atibba anna al-'adu ya anna al-'adwa qad tantaqilu an tariqi riqi wan nafasi. Ya, sebagaimana yang telah tetap dari para ilmu kedokteran bahwasanya ya penyakit-penyakit menular ini bisa dia pindah dari jalur apa? Liur orang atau napasnya orang. Nah, itu makanya hikmahnya kita dimakruhkan atau dibenci minum dari mulutnya kendi atau bocor itu. Ya. Nah, itu tidak diperbolehkan atau dibenci perbuatan tersebut. Ya, yang pada intinya adalah semuanya ini apa? Kemaslahatan bagi manusia, kemaslahatan bagi kita semua. Ya. Nah, jadi supaya kita tahu ya bagaimana sih minumnya Nabi SAW yang sehat itu. Ya, masalah kesehatan itu Islamlah yang lebih paham sebenarnya yang pertama kali. Ya, masalah kesehatan itu. Kesehatan itu datang dari wahyu, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam, karena sudah masuk waktu. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah.